Inter pertimbangkan gunakan Aslani dalam negosiasi transfer Ricci atau Castro. Inter tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan Christian Aslani dalam negosiasi transfer musim panas mendatang menurut laporan Pasqual Guarro. Gelandang asal Albania itu bisa menjadi bagian dari kesepakatan dengan Torino untuk mendatangkan Samuele Ricci, atau dengan Bologna dalam upaya mendapatkan Santiago Castro. Seperti yang telah dilaporkan dalam beberapa bulan terakhir, Aslani bisa menjadi aset penting bagi Nerazzurri untuk memperlancar proses transfer pemain yang menjadi target utama klub. Meskipun masih menjadi bagian dari skuad Simone Inzaghi, masa depannya di Inter masih belum sepenuhnya terjamin. Torino dan Bologna sama-sama menetapkan harga pemainnya sekitar 40 juta euro untuk pemain mereka, sama dengan angka yang Inter tetapkan untuk menjual Aslani. MU mulai lakukan manuver untuk datangkan Kenan Yildiz. Manchester United dikabarkan mulai melakukan pergerakan untuk mendatangkan bintang muda Juventus, Kenan Yildiz, di bursa transfer musim panas tahun ini. Manchester United mulai mengambil langkah konkret untuk merekrut talenta muda Juventus, Kenan Yildiz, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Vichages, Setan Merah sudah melakukan kontak awal untuk menilai kemungkinan negosiasi, menyadari bahwa persaingan untuk mendapatkan penyerang asal Turki ini akan sangat sengit. Di usianya yang baru 19 tahun, Yildiz telah menjadi salah satu bintang muda yang menjanjikan di Eropa, menarik perhatian sejumlah klub besar, terutama di Premier League. Manchester United ingin memperkuat lini serang mereka, terutama dengan ketidakpastian yang melingkupi masa depan beberapa pemain, seperti Marcus Rashford dan Antony, yang kemungkinan besar akan meninggalkan klub di akhir musim. Kenan Yildiz dianggap sebagai investasi jangka panjang yang ideal, berkat kesegaran, dinamisme, dan kemampuan dalam menciptakan ancaman di sepertiga akhir lapangan. Performanya yang impresif di Serie A, dengan kualitas teknis dan ketajaman penyelesaian, menjadikannya prioritas utama bagi klub asal Old Trafford. Tantangan utama dalam transfer ini adalah biaya yang mungkin diminta oleh Juventus. Klub asal Italia itu diperkirakan akan menetapkan harga sekitar 90 juta euro untuk Yildiz. Meski memiliki potensi besar, harga tersebut terbilang tinggi untuk seorang pemain yang belum memiliki banyak pengalaman di level tertinggi. Taremi ungkap bermain dengan cedera selama 5 bulan, fokus pulih untuk Inter. Mehdi Taremi mengungkapkan bahwa ia telah bermain dengan cedera selama 5 bulan terakhir, tetapi tetap berusaha memberikan yang terbaik di lapangan. Striker timnas Iran itu absen dalam pertandingan terbaru karena keputusan staf pelatih, namun ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah pulih sepenuhnya agar bisa membantu Inter. Sayangnya, saya telah bertarung dan bermain dengan cedera selama 5 bulan terakhir. Hari ini saya tidak ikut serta dalam pertandingan atas keputusan staf pelatih. Saat ini, saya harus fokus memulihkan cedera saya agar bisa membantu Inter, ujar Taremi. Meskipun mengalami masalah fisik, pemain yang akan bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas ini itu merasa bersyukur mendapatkan dukungan penuh dari staf medis Inter. Untungnya, staf teknis Inter sangat mendukung saya, dan saya sangat bahagia dengan itu. Masa depan? Satu-satunya keinginan saya adalah tetap bermain di sepak bola Eropa, tambahnya. Meski absen dalam laga terbaru Iran, Taremi dipastikan akan tersedia untuk pertandingan berikutnya melawan Uzbekistan, yang menjadi kesempatan baginya untuk kembali ke performa terbaik sebelum bergabung dengan Inter pada musim depan. Inter jadikan Santiago Castro target utama, Bologna pasang harga 40 juta euro. Inter masih berupaya mengamankan transfer Santiago Castro sebagai investasi jangka panjang untuk lini serang mereka. Penyerang Bologna itu dianggap sebagai penerus alami Lautaro Martinez di San Siro, dan Nerazzurri sedang mencari cara untuk menurunkan harga yang diminta klubnya. Dengan gaya bermain yang mirip Lautaro, pemain berusia 20 tahun itu kini menjadi incaran klub-klub top Eropa, terutama tim yang berlaga di Liga Champions. Meskipun Inter memiliki beberapa target utama di bursa transfer musim panas mendatang, termasuk Nico Paz, perekrutan Castro kini menjadi prioritas. Klub khawatir bahwa harga jualnya akan terus meningkat jika performanya semakin berkembang. Inter awalnya menyiapkan dana sekitar 30 juta euro untuk mendatangkan Castro, tetapi menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Bologna kemungkinan akan meminta sekitar 40 juta euro. Jika sang striker terus tampil impresif, angka tersebut bisa meningkat lebih jauh. Namun, Inter memiliki dua strategi yang dapat digunakan untuk mempermudah negosiasi. Salah satu faktor kunci adalah peran wakil Presiden Javier Zanetti.
Sebagai mantan kapten Inter dengan 145 caps untuk timnas Argentina, Zanetti memiliki pengaruh besar dalam meyakinkan pemain asal negaranya untuk bergabung dengan Nerazzurri. Selain itu, Inter bisa memanfaatkan klausul buyback Giovanni Fabian yang saat ini bermain di Bologna. Fabian dijual ke Bologna seharga 5 juta euro pada 2023, tetapi Inter masih memiliki opsi pembelian kembali senilai 12 juta euro. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter bisa menawarkan renegosiasi atau penghapusan klausul buyback ini untuk mendapatkan diskon dalam transfer Castro. Dengan pendekatan ini, Inter berharap dapat mengamankan kesepakatan untuk Santiago Castro tanpa harus membayar harga terlalu tinggi. Inter pantau situasi Donnarumma, siap bergerak jika tak perpanjang kontrak di PSG. Inter terus memantau perkembangan situasi Gianluigi Donnarumma di Paris Saint-Germain, terutama karena negosiasi perpanjangan kontraknya mulai mengalami kendala. Menurut laporan dari Daniel Longo dari Calcio Mercato, Nerazzurri telah meminta agen Donnarumma, Enzo Raiola, untuk terus memberi informasi terbaru mengenai status sang kiper. Saat ini, PSG tengah melakukan evaluasi terhadap banyak pemainnya, termasuk Donnarumma. Jika tidak ada perkembangan dalam pembicaraan kontrak, Inter bisa mencoba mendatangkannya pada musim panas ini. Inter sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk memperkuat posisi kiper dalam 2 tahun ke depan. Meski mendatangkan Donnarumma bukan tugas mudah, klub tetap akan mengawasi situasi dengan cermat. Mengenai atmosfer di San Siro, Donnarumma mengaku tersentuh dengan sambutan yang diberikan para supporter. San Siro selalu memberikan emosi yang luar biasa, dan saya berterima kasih kepada orang-orang yang menyambut saya dengan baik. Itu adalah sesuatu yang ingin saya rasakan, tambahnya. Saat ditanya mengenai kemungkinan kembali ke San Siro di masa depan, di tengah rumor ketertarikan Inter, Donnarumma tidak menutup kemungkinan apapun. Soal kembali ke San Siro di masa depan, kita lihat saja nanti. Saya senang bisa kembali ke Italia dan bermain di stadion ini. Untuk sekarang, kami akan fokus pada pertandingan berikutnya dan mencoba tampil lebih baik. Dengan kontraknya di PSG yang masih berlangsung, masa depan Donnarumma tetap menjadi tanda tanya. Dengan rencana jangka panjang ini, Inter berpeluang mendapatkan Donnarumma jika ada celah dalam negosiasi kontraknya dengan PSG. Aksi balas sakit hati untuk Inter, AC Milan rela tumbalkan bocah ajaibnya. AC Milan berencana membalas rasa sakit hatinya ke Inter Milan, yang disebut menjadi terdepan untuk mengamankan Arda Güler dari Real Madrid. AC Milan yang sejak tahun lalu mengincar Arda Güler, tidak difavoritkan untuk menggaet kompatriot Hakan Çalhanoğlu itu. Tak mau tinggal diam, AC Milan berniat untuk mendatangkan pemain buangan Nerazzurri, yang kini bermain untuk Torino. Tampil impresif dalam musim comeback-nya ke Liga Italia, gelandang muda Cesare Casadei langsung jadi incaran sejumlah tim besar termasuk AC Milan. Menurut laporan Tuttosport, AC Milan tengah memantau perkembangan Casadei dengan serius. Sejak direkrut dari Chelsea pada bursa transfer musim dingin 2025, mantan pemain Inter Milan itu langsung nyetel dengan permainan Torino dan membuktikan mengapa Chelsea dulu rela menginvestasikan dana besar untuknya. Hingga saat ini, Casadei telah mencatat 5 penampilan di Serie A bersama Torino. Ia juga sudah menyumbang 1 gol ke gawang Monza dan 1 assist, menunjukkan betapa sentralnya kontribusi sang gelandang meski hanya dalam waktu singkat. Performa menonjol Casadei tak hanya menarik perhatian AC Milan. 2 raksasa Liga Italia lain yakni Napoli dan Fiorentina pun dikabarkan ikut melirik pemain berusia 21 tahun itu. Namun, Presiden Torino, Urbano Cairo, langsung menutup pintu bagi klub-klub peminat. Mengingat Torino sudah mengeluarkan dana besar untuk memboyong Casadei di Januari lalu, Cairo enggan melepasnya dalam waktu dekat. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Casadei bergabung ke Chelsea dari Inter Milan pada Agustus 2022 dengan biaya hampir 15 juta euro. Terungkap Bologna tolak tawaran Inter, Manchester United, dan Napoli untuk Dan Endo. Bologna dikabarkan telah menolak pendekatan dari Inter Milan, Manchester United, dan Napoli untuk winger timnas Swiss, Dan Endo, dalam beberapa kesempatan sepanjang tahun terakhir. Klub asal Emilia-Romagna itu kini mematok harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat mereka merekrutnya. Menurut laporan Tuttosport, baik Inter maupun Manchester United sempat mencoba merekrut Endo pada bursa transfer musim panas lalu. Sementara itu, Napoli bahkan mengajukan tawaran senilai 20 juta euro pada Januari lalu, tetapi langsung ditolak oleh Bologna. Rossoblu merasa nilai Endo kini mencapai lebih dari 30 juta euro, atau 3 kali lipat dari harga 10 juta euro yang mereka bayarkan ke Basel pada musim panas 2023.
Pemain berusia 24 tahun ini tampil impresif untuk Bologna musim ini, mencatatkan 7 gol dan 3 assist dalam 24 penampilan, dengan rata-rata berkontribusi dalam gol setiap 169 menit di Serie A. Endo bergabung dengan Bologna pada waktu yang sama dengan mantan rekannya di Basel, Riccardo Calafiori, yang kini menjadi bek andalan Arsenal dan timnas Italia. Dengan performa yang terus meningkat, Bologna tampaknya tidak akan melepas Endo kecuali ada klub yang bersedia memenuhi harga yang mereka inginkan.